Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Panji Prasetyo dari Sanggar Bagaskara 1252 yang beralamat dari Desa Adat Osing Kemiren. Grup Jaranan Bagaskara 1252 tercipta dari tangan-tangan seniman muda yang dulu sebenarnya berawal dari saat masa pandemi corona. Nah, itu tidak adanya job atau tanggapan yang akhirnya teman-teman itu punya ide kreatif untuk memulai tanggapan, yaitu dengan cara mengamen, yaitu dengan membawa alat musik yang diangkut sama mobil pickup gitu, terus kemudian penarinya yang 4 orang itu membawa sepeda motor ngamen di desa-desa. Nah, jadi dulunya itu Bagaskara awal namanya itu Senja, seniman jalanan gitu. Seniman jalanan yaitu seperti penyajiannya itu ada di jalanan, yaitu di desa lain, dan kemudian berpindah-pindah seperti itu. Berakhirnya corona, teman-teman mempunyai ide kembali untuk melegalkan jaranan senja itu tadi menjadi Bagaskara, yang akhirnya namanya didaftarkan di Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Untuk konsepnya mestinya beda ya dari kesenian-kesenian jaranan pada umumnya, karena ini ranahnya ke pentas atau ke pertunjukan yang disaksikan di atas panggung. Bahwasanya pada umumnya jaranan Bagaskara adalah jaranan tanggapan yang menerima job di hitanan, di pernikahan seperti itu. Tapi pada ini dikonsep seperti penyajian drama tari yang memunculkan wiraga, wirasa, wirama. Jaranan Buto sendiri sebetulnya itu berasal dari Trenggalek ya Mas. Berasal dari Trenggalek yang kemudian berakulturasi di bawah seorang maestro namanya Pak Setro itu, kemudian dikembangkan di sini. Yang menjadi pembeda adalah properti bentuk kepangnya. Itu yang di Trenggalek itu di kota aslinya itu hanya sebesar sekitaran 60 cm-an. Kalau yang di Banyuwangi itu sekitar 1 meteran lebih gitu. Nah, kemudian itu antara Trenggalek kemudian dibawa ke Banyuwangi itu menyebar luas di daerah Mataram. Saya pribadi dari lokal jenius Osing, kemudian kesenian jaranan Buto yang menyebar di daerah selatan, khususnya di Banyuwangi Selatan, yaitu daerah Mataram, kemudian menyebar luas ke daerah Banyuwangi, ke daerah Osing Tengah, Banyuwangi Kota khususnya. Jadi itu di situ ada sejarah pertunjukan barong, yaitu dari buku Panji, sejarah Panji, yaitu hewan mitologi, yaitu barong. Nah, kemudian saya sama teman-teman mengikat-kaitkan, kalau dalam bahasa pedalangan itu disanggit. Jadi seperti itu. Di Jaranan Buto daerah selatan, kalau di daerah Mataram itu dia bermakeup buto menunggangi properti Jaranan Buto. Tapi kalau di daerah saya di Banyuwangi Kota itu manusia yang tidak tampak seperti buto, tapi istilahnya manusia angkara murka itu mengendalikan sebuah sifat buruk, yaitu berupa kepangnya. Kalau peran sanggar saya di generasi muda sangat penting Mas, karena wilayah saya khususnya di daerah Osing itu lebih kentalnya itu daerah Osing itu barong. Nah, untuk jaranan ini pertama kali. Nah, yang menjadi pengaruh besar di jaranan saya itu kepada masyarakat, karena euforia jaranan itu sangat pas sekali. Untuk jaranan sendiri itu sangat berpengaruh besar dari segi jaranan, yang pada akhirnya sekarang anak-anak kecil itu sudah mulai kedoktrin karena sering melihat jaranan tampil di sosial media, tampil kita saat tanggapan di pernikahan, di khitanan seperti itu. Akhirnya semuanya itu kedoktrin secara manual. Ini berpeluang besar bagi saya juga berterima kasih atas kreativitas teman-teman. Akhirnya semoga ini mencetak generasi tanpa kita mencetak, melatih, tapi mereka melihat kita, akhirnya dia mencetak dirinya sendiri lewat tontonan mereka. Seperti banyak yang dikatakan sama orang-orang,
Kalau bentuk jaranan itu kerennya itu namanya itu satu jaranan tapi bentuknya beda-beda. Ada jaranan buto, jaranan songkir, jaranan jawi, jaranan trail, jaranan dor dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berpengaruh banget bagi kita, dan harapan saya secara pribadi akan ada festival jaranan terbuka di Jawa Timur, mungkin di se-Indonesia. Saya berpesan kepada teman-teman, jaranan itu tidak semuanya itu negatif, jaranan itu tidak semuanya itu keras, semua kembali kepada manusianya sendiri. Jadi kalau di tontonan itu karena kita merasakan atau kita melakukan atau kita berkegiatan, itu kita jaranan itu identik dengan keras, tapi pada dasarnya dibalik semua itu teman-teman itu sebenarnya sama saja seperti kita. Jadi saya berpesan kepada teman-teman, cintai jaranan, maka jaranan akan mencintai kita juga kok. Semuanya itu kembali kepada alam. Ketika kita merawat alam, maka alam akan berbicara pada kita.